Film yang berdasarkan kisah nyata ini berfokus pada seorang budak bernama Araminta atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Minty. I'm gonna be free or die. Minty bekerja di sebuah perkebunan keluarga Brodes yang terkenal kasar pada budak mereka, layaknya perbudakan di zaman itu. Tapi walaupun kejam, majikannya masih mengizinkan Minty menikah dengan seorang pria yang ia cintai bernama John. John sendiri adalah orang yang merdeka. Selama menjadi budak, Minty seringkali bermimpi kalau suatu hari nanti ia akan bebas dan membawa seluruh keluarganya. Mimpi tersebut terus menghantui Minty seolah menjadi sebuah petunjuk dan semangat hidupnya. Pada suatu hari, Minty bersama John beserta ayah dan ibunya menemui Tuan Edward yang merupakan penerus dari keluarga Brodes. Di sana John meminta izin pada Tuan Edward agar nantinya anak mereka tidak dijadikan budak seperti ibunya. Ia juga menyerahkan sebuah kertas yang merupakan putusan pengadilan untuk kebebasan ibu Minty beserta saudara Minty. Putusan itu sesuai wasiat kakeknya Edward, yaitu Tuan Brodes akan memberikan kebebasan pada ibu Minty dan juga anak-anaknya setelah ibu Minty berusia 45 tahun. Dan sekarang ibu Minty telah berusia 57 tahun. Yang artinya ibu Minty seharusnya telah merdeka 12 tahun yang lalu, termasuk Minty dan juga saudara-saudaranya. Akan tetapi Edward menolak untuk memberikan kebebasan pada keluarga Minty, karena dengan membebaskan keluarga Minty, ia akan kehilangan banyak budak senilai setengah dari propertinya. You're the devil, Edward Brodes. Now get the hell off my damn porch. Minty yang kecewa pada putusan Tuan Edward langsung pergi dan berdoa. Dia berharap jika Tuhan tak bisa mengubah jiwa Tuan Edward, maka bawalah dia sebagai hukuman. Tanpa sengaja doanya tersebut didengar oleh anak Tuan Edward yang bernama Gideon dan mengatakan kalau Tuhan tak mendengarkan doa dari para budak. Walaupun keluarga tersebut sangat kasar pada budak mereka, Gideon memiliki sifat yang berbeda. Ia menjadi satu-satunya orang yang mau bicara baik-baik pada Minty. Karena waktu kecil, ketika Gideon sakit, Minty dan ibunya lah yang merawatnya. Beberapa hari kemudian, sepertinya doa Minty terkabul. Tuan Edward meninggal dunia dan akan dikuburkan esok hari. Setelah pemakaman selesai, para budak tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Beberapa orang bekerja di ladang, sementara Minty bekerja membelah kayu bakar. Saat sedang bekerja, Minty kembali dibayangi mimpinya yang mana dirinya berhasil kabur dari tempat tersebut dan membawa seluruh keluarganya. Sementara itu terlihat Gideon memasang iklan dijualnya Minty, karena sang ayah meninggalkan banyak hutang dan harus segera dibayar. Mengetahui dirinya akan dijual, tekad Minty untuk kabur pun semakin kuat dan mungkin inilah saatnya ia mewujudkan mimpinya. Ia langsung menemui John dan mengatakan kalau ia akan kabur. Mendengar hal itu, John pun mengatakan kalau ia akan ikut bersama Minty dan akan menemaninya kemanapun ia pergi. Namun Minty melarang karena John adalah orang yang merdeka dan berbahaya baginya jika melakukan pelarian bersama Minty yang berstatus sebagai seorang budak. Akan tetapi karena John terus memaksa, Minty pun meminta John untuk menunggu dirinya di depan gerbang. Minty lalu menemui ibunya untuk berpamitan. Mereka berkomunikasi dengan sebuah lagu agar rencana mereka tak diketahui oleh tuannya. Sorry, I'm gonna leave you. So farewell. Setelah berpamitan, Minty lalu mengambil beberapa barang kemudian pergi. Namun ia tak melewati gerbang tempat John menunggu karena ia tak mau membawa John dalam bahaya bersama dirinya. Hingga pada malam harinya terlihat John masih menunggu kedatangan Minty, karena ia tak menyadari kalau Minty telah mengambil jalan lain. Selang beberapa saat, John malah bertemu dengan Gideon yang sudah tahu kalau Minty telah pergi. Gideon pun bertanya kemana Minty pergi, namun John mengatakan kalau ia tak tahu, sehingga Gideon memberi John sebuah pelajaran. Sebelum meninggalkan desa, Minty berpamitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemahat. Minty mengatakan kalau ia akan kabur karena Gideon berniat menjualnya ke selatan. Sang ayah saat itu tak berani melihat Minty agar ketika ia ditanyai soal Minty, ia bisa berkata jujur bahwa ia tak melihatnya. Ayahnya memberikan bekal dan sebuah pahatan kayu agar Minty tak merasa sendirian.
Namun sebelum melakukan perjalanan jauh, sang ayah menyuruh Minty untuk minta doa dari seorang pendeta bernama Green. Sesampainya di gereja, Minty langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Sang pendeta lalu memberikan petunjuk agar Minty pergi ke utara untuk menuju kota Wilmington. Sesampainya di Wilmington nantinya, Minty harus mencari seorang pria bernama Thomas yang merupakan seorang pandai besi. Selama Minty berusaha ke sana, pendeta akan mengirimkan surat untuk memberitahu kedatangan Minty pada Thomas. Berbekal arahan dari sang pendeta itulah, Minty pun akhirnya memulai perjalanannya. Sementara di tempat lain, Gideon mendatangi ayah Minty untuk mencari tahu keberadaannya. Namun ayah Minty dan John tak mengatakan apa-apa karena mereka memang tak mengetahui keberadaan Minty. Keesokan paginya, Gideon dan pasukannya ternyata menemukan jejak Minty di hutan. Mereka pun segera mengejar Minty hingga akhirnya mereka berhasil mengepungnya di atas jembatan. Come on back, peaceful. Come on home. Melihat dirinya yang sudah terkepung, Minty tak ingin menyerah begitu saja karena tekadnya untuk bebas telah bulat. Ia harus memilih untuk bebas atau menjadi budak selamanya. Dan tanpa pikir panjang, Minty pun memutuskan untuk terjun ke sungai agar bisa terbebas dari kejaran Gideon dan pasukannya. I'm gonna be free or die. Whoa, easy now. God damn it, Minty! Keesokan harinya, Minty terlihat terdampar di pinggir sungai dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Namun ia tak menyerah begitu saja. Ia segera bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Ia sempat menyeludup di sebuah kereta kuda. Namun si pemilik kereta mengetahuinya dan segera memintanya untuk turun. Minty terus melanjutkan perjalanannya hingga ia bertemu dengan seorang pria pemilik perahu di pinggir sungai. Ia bertanya pada pria tersebut apakah mereka mengenal pandai besi bernama Thomas Garrett. Beruntungnya pemilik perahu itu mengenal Thomas dan memberitahu kemana Minty harus pergi. Akhirnya Minty pun bertemu dengan Thomas si pandai besi. Namun Minty yang kelelahan terjatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya ia terbangun di sebuah ranjang dan ia tak tahu di mana ia berada. Setelah bangun, Thomas lalu mengantarkan Minty ke perbatasan Pennsylvania. Ia diminta untuk berjalan sejauh 25 km ke Philadelphia dan mencari William yang merupakan pemimpin komunitas anti perbudakan. Ia juga memberikan foto William untuk mempermudah pencariannya. Sesampainya di Philadelphia, ia melihat banyak orang berkulit hitam sama seperti dirinya, bebas beraktivitas layaknya orang yang merdeka. Seorang penjual apel mengatakan bahwa Minty tak usah takut karena di sini banyak mantan budak yang kini telah hidup merdeka. Minty lalu bertanya apakah ia tahu dengan William Steele, salah satu orang yang bekerja di komunitas anti perbudakan. Atas petunjuk dari penjual apel, akhirnya Minty pun bertemu dengan William. Di sana William menyambut Minty dengan baik, lalu mencatat semua informasi tentang Minty, mulai dari nama lengkap sampai dengan siapa ia datang ke sana. Saat mendengar Minty datang dari Maryland sendirian, William sangat kagum mendengar perjuangan Minty karena ia tak pernah bertemu dengan budak pelarian yang datang sejauh itu. Kemudian William meminta Minty untuk membuat nama baru seperti yang dilakukan budak lainnya. Minty ingin menggunakan nama ibunya yaitu Harriet dan nama belakang suaminya yaitu Tubman. Sejak saat itu, nama Minty pun akhirnya berubah menjadi Harriet Tubman. Setelah urusan mereka selesai, William membawa Harriet kepada Mary. Mary merupakan seorang gadis berkulit hitam pemilik tempat berkumpulnya para budak pelarian. Dulu ibunya juga merupakan seorang mantan budak dan dibebaskan majikannya setelah meninggal dunia. Di sana Mary akan mengurusinya dan memberikan pekerjaan yang lebih layak pada Harriet. Bukan sebagai budak, namun mereka akan menjadi orang bebas dengan pekerjaan yang mendapatkan gaji. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu dan tak terasa, Harriet sudah 1 tahun berada di tempat tersebut.
Rupanya selama 1 tahun itu, Harriet merasa kesepian dan berulang kali berpikir untuk membawa keluarganya. Hingga pada suatu hari Harriet menemui Jasper dan menanyakan apakah ada kabar dari keluarga dan suaminya. Jasper pun mengatakan kalau seluruh keluarganya sudah tahu Harriet telah selamat. Setelah itu ia pun kembali menemui William dan mengatakan kalau ia berencana untuk menjemput seluruh keluarganya. Namun William mengatakan kalau komunitas mereka bukanlah digunakan untuk keperluan pribadi. Selain itu, untuk menyelamatkan budak dari tuannya bukanlah hal yang mudah, mereka harus mempunyai rencana yang matang. William juga mengatakan kalau cara ini terlalu berbahaya. Jangan sampai Harriet yang kesepian mengorbankan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Harriet pun tersinggung dan ia mengatakan selama ini ia telah berhasil berkat perjuangannya dan doa kepada Tuhan. Karena tidak mendapat dukungan dari William, Harriet segera menemui Mary dan mengatakan hal yang sama. Namun Mary tak jauh berbeda dengan William. Mereka bukannya tak menyukai rencana Harriet tersebut, namun hal itu terlalu berbahaya. Karena Harriet sangat bersikeras, akhirnya Mary pun mengizinkannya untuk pergi. Ia juga membekali Harriet dengan senjata dan bagaimana cara menggunakannya ketika dalam bahaya. You'll be ready. Setelah itu Harriet pun kembali ke Maryland dengan kereta api. Tapi petugas kereta tersebut curiga dengan identitas Harriet yang tak sesuai. Dan beruntungnya Harriet mampu mengatasinya dengan baik. Sementara di tempat lain, keluarga Brodess terus ditimpa masalah setelah kepergian ayahnya. Hutang yang ditinggalkan ayahnya membuat mereka berencana untuk menjual budak-budak mereka. Namun sang ibu melarang dan mengatakan kalau status mereka bergantung pada banyaknya budak yang mereka miliki. We can sell the Ross brothers. They'll go ways to paying off Daddy's debts. Tidak lama kemudian akhirnya Harriet pun sampai di Maryland dan ia segera menemui suaminya. Ia mengatakan kalau kedatangannya ke sana untuk menjemput mereka satu persatu. Namun sayang usahanya tersebut sia-sia. Karena setelah kepergian Harriet, John memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita bebas dan wanita tersebut telah mengandung anak mereka. I'm married. I took another wife. She carried our child. Alasan John memutuskan untuk menikah lagi karena setelah Minty terjun ke sungai, ia mendapat kabar kalau Harriet telah meninggal dunia. Ia sangat mencintai Harriet, bahkan ia telah kehilangan satu matanya demi melindunginya. Tapi walaupun begitu, kekecewaan Harriet pun tak bisa disembunyikan. Ia menangis dan segera meninggalkan tempat tersebut. Harriet tak ingin usahanya kembali ke Maryland berakhir sia-sia. Ia mengubah rencananya dan kini ia akan membawa keluarganya satu persatu. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah bertemu dengan ayahnya. Di sana ayahnya mengatakan kalau semua saudaranya telah bersembunyi di ladang jagung karena tuan mereka akan menjual mereka. Harriet segera menemui keluarganya tersebut. Awalnya dia hanya ingin membawa satu orang, namun kini ada 5 budak dan seorang bayi yang sudah menunggu kedatangannya. Saat itu Harriet juga ingin membawa adiknya yang bernama Russell. Namun Russell terlalu takut untuk lari karena majikannya mengawasinya sangat ketat. Selain itu ayah dan ibunya juga tak bisa ikut bersama mereka karena ibunya mengalami gangguan jiwa semenjak mengetahui Harriet jatuh ke sungai dan meninggal dunia. Jadi mereka harus tetap tinggal daripada jadi beban bagi Harriet nantinya. Keesokan harinya keluarga Brodess dihebohkan dengan kaburnya budak-budak mereka. Jika saja budak tersebut dijual, pasti mereka sudah mendapatkan uang senilai $2.000. Gideon pun diperintahkan untuk segera mengejar budak-budak tersebut. Saat Gideon mencari budak-budak itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Walter. Walter mengatakan kalau ia tahu siapa orang yang telah membawa mereka. Ia pun menunjukkan gambar Harriet dan Gideon pun langsung memberikan upah padanya. Walter juga menyarankan agar Gideon menggunakan jasa Bigerlong, si penangkap budak terbaik saat itu. Tanpa pikir panjang, akhirnya Gideon pun menyetujui saran tersebut dan mereka segera menemui si Bigerlong di tengah hutan. Hingga pada malam harinya perburuan pun masih terus berlanjut. Karena tak kunjung menemukan budak-budak pelarian tersebut, mereka pun akhirnya menunggu di jembatan, yang merupakan satu-satunya jalan penghubung.
Namun Harriet yang sudah pengalaman mencoba untuk membawa mereka melewati jalur lain. Saat mereka akan melewati sebuah sungai, saudaranya yang bernama Robert sempat ragu karena itu terlalu berbahaya. Apalagi mereka membawa seorang bayi. Namun Harriet mencoba meyakinkan mereka, ia bahkan berjalan sendirian melintasi sungai tersebut. Hingga akhirnya mereka pun mengikuti Harriet dan berhasil melaluinya. Di saat yang sama ternyata Walter diam-diam mengawasi mereka. Melihat kegigihan Harriet dan rombongannya membuat Walter pun menjadi kasihan. Walter lalu mendatangi Bigerlong yang masih menunggu di atas jembatan. Di sana ia mengatakan kalau ia telah kehilangan mereka, yang membuat Gideon menjadi sangat marah. They disappeared in the fog. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di Philadelphia dan bertemu dengan William. William kaget melihat Harriet yang telah berhasil membawa keluarganya tersebut. Sama seperti sebelumnya, satu persatu dari mereka ditulis untuk menjadi saksi sejarah. Dan setelah pendataan, mereka dijamu dengan makanan lezat yang tak pernah mereka makan sebelumnya. Keesokan harinya, William pun membawa Harriet bertemu dengan Dewan Komite yang membantu para budak untuk bebas dari tuannya. Sungguh sebuah kehormatan bagi mereka, Harriet berada di sana karena telah berhasil menyelamatkan beberapa budak dari tuannya. Di sana Harriet pun dinobatkan sebagai konduktor. Konduktor adalah orang yang menemani para budak sampai ke rumah yang aman atau stasiun. Konduktor pemberani ini juga akan turun langsung ke perkebunan untuk membebaskan para budak. Layaknya seperti Musa yang membebaskan budak-budak dari Fir'aun. Sejak saat itu, usaha Harriet untuk melepaskan para budak pun semakin meningkat. Ia datang ke perkebunan pada malam hari dan memberikan sepatu agar mereka dapat berjalan dengan nyaman. Sesampainya di Philadelphia, nama mereka kembali diabadikan sama seperti sebelumnya. Hingga pada akhirnya William pun mulai khawatir padanya. Ia mengatakan kalau yang Harriet lakukan telah di luar batas, yang membuat semua orang di luar sana telah mencarinya. Pemilik dan para pemburu budak yang tak mengetahui identitas Harriet menyebut Harriet dengan Moses. Ia menjadi buronan karena telah menyebabkan kerugian besar pada pemilik budak. Namun Harriet tak mau berhenti. Pada suatu malam, ia kembali ke perkebunan keluarga Brodes dan bertemu dengan adiknya yaitu Russell. Ia meminta Russell untuk ikut dengannya malam itu juga. Namun Russell menolak karena terlalu takut untuk pergi. Tidak lama kemudian Walter pun tiba-tiba muncul. Kali ini kedatangannya bukan untuk menangkap Harriet, tapi untuk membantunya lari dari pemburu budak. What's going to be done about no? Sementara itu berita pelarian budak tersebut semakin menyebar yang membuat para majikan harus bertindak. Mereka meminta anggota dewan untuk meloloskan undang-undang budak yang kabur sebagai bentuk ancaman dan hukuman agar mereka tak melarikan diri lagi. Di hari itu Bigerlong mengatakan pada Gideon kalau Moses yang selama ini mereka cari adalah Harriet Tubman alias Minty yang sekarang bersembunyi di Philadelphia. Beberapa hari kemudian undang-undang tentang budak pelarian pun disahkan yang membuat lembaga anti perbudakan mulai mengevakuasi orang-orang yang dulunya budak untuk dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Undang-undang tersebut memberi izin secara legal pada pemburu budak untuk menangkap budak pelarian. Sebelum menaiki kapal, Harriet berencana untuk berpamitan pada Mary. Tapi di sana ia melihat Gideon dan Bigerlong tengah menyiksa Mary karena tak mengatakan di mana keberadaan Harriet. Harriet tak bisa melakukan apa-apa hingga Mary pun akhirnya meninggal. Wait, no. Traitor? She's not here. Harriet pun kembali ke pelabuhan, tapi di sana tiba-tiba Gideon muncul lalu menembaknya. Beruntung seseorang berhasil menghentikannya. Tidak lama kemudian, mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang lebih aman. Beberapa hari kemudian Harriet mendapat kabar kalau Russell telah meninggal karena disiksa oleh Gideon. Waktu pun terus berlalu dan Harriet yang masih dirundung kesedihan atas kepergian adiknya tersebut, ia mendatangi sebuah kongres perkumpulan yang membahas tentang pembebasan budak. Kali ini mereka akan membebaskan budak jauh lebih banyak dengan melalui perbatasan New York dan Kanada. Suatu malam Harriet kembali bermimpi untuk membebaskan keluarganya.
Setelah itu, Harriet pun langsung terbangun dan menyiapkan segala keperluan. Ia kembali ke desa tersebut untuk menyelamatkan ayah dan ibunya. Tiba-tiba Walter datang menemui Harriet untuk memberikan kabar kalau ayahnya akan ditangkap karena telah menyembunyikan budak pelarian. Mendengar hal itu, Harriet pun segera menemui ibunya. Yang ternyata saat itu ibunya mulai kehilangan kewarasannya dan hampir tak mengenal Harriet. Namun Harriet mencoba untuk menenangkannya dan berjanji akan membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Harriet pun segera menemui ayahnya. Ia meminta ayah dan ibunya pergi ke arah utara menggunakan kereta kuda yang dibuat oleh Walter. Saat ibu dan ayahnya pergi, Harriet kembali ke rumah Brodes untuk menyelamatkan kedua keponakannya. You ready? Where's your brother, Anka? Try to carry him off. Setelah itu Harriet pun pergi ke peternakan lain dan menyelamatkan yang lainnya. Walter pun mengatakan kalau mereka membutuhkan kereta yang lebih besar, yang pada akhirnya mereka pun mencoba merebut kereta dari seorang pria tua. Dalam perjalanannya seorang budak kulit putih tiba-tiba menghentikan mereka. Wanita itu memohon agar ia bisa ikut dengan mereka karena ia sudah tak kuat disiksa oleh tuannya. Agar perjalanan mereka tak dicurigai oleh pemburu budak, Harriet meminta gadis tersebut untuk mengendarai kuda, sementara yang lainnya bersembunyi di bawah kereta. I hope you catch that bitch and hang her for mine get any ideas. Berkat bantuan gadis tersebut, mereka bisa mengelabui pemburu budak yang berjaga di atas jembatan. Setelah berhasil mengelabui orang-orang tersebut, mereka berhenti di pinggir hutan dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di sana, Harriet mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan kalau sekarang ia telah mempunyai rumah sendiri. Rumah tersebut akan cukup untuk semua orang yang ia bawa dan tidak ada satupun yang akan memaksa mereka melakukan apapun. Ia juga berjanji akan memanjakan dan merawat ibunya. Namun tidak lama kemudian Gideon yang sudah tahu keberadaan mereka pun segera mengejarnya. Mengetahui hal ini, Harriet meminta Walker untuk menyelamatkan keluarganya terlebih dulu, sementara ia akan memancing Gideon ke tempat lain. Harriet mencoba melarikan diri dari kejaran Gideon, namun saat itu Bigerlong mencoba menembaknya. Hal itu pun membuat Gideon marah karena ia menginginkan Harriet hidup-hidup. Alive, I said. Toss your gun. Toss your gun. Tidak lama kemudian Gideon pun akhirnya berhasil mengejar Harriet. Dan beruntungnya, berkat senjata yang ada di tangannya, Harriet berhasil membuat Gideon menyerah. Lalu merebut kudanya, kemudian meninggalkan Gideon yang terluka. I reasoned that there was one of two things: liberty or death. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, tepatnya 2 tahun sebelum perang sipil. Harriet terlihat memimpin pasukan. Kali ini mereka berencana akan menyelamatkan budak yang jauh lebih banyak. Tidak lama kemudian terlihat beberapa perahu menuju ke sebuah tempat. Saat Harriet bernyanyi, ratusan budak yang telah menunggunya pun akhirnya berlari ke arah danau untuk menyelamatkan diri. Saat para majikan mencoba menghentikan mereka, Harriet dan pasukannya menodongkan senjata yang membuat para majikan tak bisa berkutik. Di akhir film disebutkan Harriet merupakan konduktor paling terkenal karena menuntun lebih dari 70 budak untuk bebas. Dan selama perang sipil, ia memimpin 150 prajurit kulit hitam, membebaskan lebih dari 750 budak, dan menjadi salah satu dari wanita dalam sejarah Amerika Serikat yang memimpin ekspedisi bersenjata. Ia kembali menikah dan mempunyai seorang anak, kemudian mendedikasikan hidupnya untuk menyuarakan hak budak dan hak asasi perempuan. Kata-kata terakhir yang sempat diucapkan sebelum ia meninggal dunia adalah, "Aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu." Lalu, film pun selesai.